Shalom, Happy Sunday, and welcome home. Kita sangat terberkati karena kita bisa bersama-sama beribadah dengan saudara sekalian di NWI Church. Perkenalkan, saya Kizia Natania, saya akan memandu host mingguan kali ini. Kami sungguh berharap Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik-baik saja. Kami selalu berdoa untuk Anda dan keluarga Anda. Dimanapun dan kapanpun Anda menyaksikan ibadah ini, thank you for being a part of our online service. Saya sangat excited untuk memuji, menyembah, dan juga mendengarkan perbincangan a conversation about sex dengan pastor-pastor kita, Pastor Robert Sutanto, Pastor Raguel Lewi, dan Pastor Christopher Tapiheru. You're gonna be blessed. Gereja kita masih full online service setiap minggunya untuk sementara waktu via YouTube jam 10 pagi setiap hari Minggu di YouTube NWI Church dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Ajak teman-teman dan keluarga Anda untuk beribadah setiap minggunya. Kids Church telah aktif kembali via Zoom. Untuk detailnya kalian bisa lihat di layar kaca Anda. Ajak anak-anak Anda, keponakan Anda untuk beribadah bersama-sama. Ikuti Instagram @nwchurch, Facebook kami di New Wine International Church untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di gereja kita. Jangan lupa juga kita udah punya TikTok loh di @nwichurch. Jika Anda nyaman dengan apa yang Anda rasakan di dalam gereja ini, you're more than welcome untuk berpartner, berkontribusi bersama kami di New Wine International Church agar Anda memiliki rumah dan komunitas untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami sangat ingin menjadi keluarga Anda. Caranya gampang banget, tinggal isi formulir virtual atau online connect card di tautan yang tertera di layar dan bisa ikut welcome lounge yang akan ada setiap minggu terakhir di setiap bulannya, dan nanti itu kalian bisa tertanam di connect group kita. Hari ini setelah ibadah akan ada welcome lounge jam 11.30 WIB via Zoom. Bagi jemaat baru yang ingin mengenal dan mengetahui lebih dalam mengenai gereja kita, bisa mengikuti kelas ini. Detailnya bisa kalian lihat di layar kaca Anda. Coming up this week, gereja kita mengadakan beberapa program yang dapat diikuti oleh jemaat sekalian. Hari Selasa ada Instagram Live Q&A lebih dalam lagi, jam 8 malam di Instagram gereja @nwchurch. Di sini para jemaat bisa berdiskusi, bertanya langsung kepada pastor-pastor mengenai apa saja yang menjadi pertanyaan dalam hatinya mengenai khotbah di minggu sebelumnya. Kemudian hari Rabu ada Bible Study dibuka untuk umum setiap hari Rabu jam 9 malam WIB. Ini masih dilakukan juga via Zoom dan kalian bisa bersama-sama bertumbuh, bisa sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Connect Group dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di hari Kamis jam 8.30 WIB via Zoom. Connect Group ini bisa jadi tempat sharing buat kita semua yang sebelumnya sudah mengikuti Welcome Lounge. Kemudian hari Jumat ada live worship at home bersama dengan Pastor Robert dan Lea Sutanto di jam 7.30 waktu Indonesia Barat di akun Instagram @robertleasutanto dan juga Facebook, juga YouTube Robert Lea Sutanto. Setelah worship at home, malamnya jam 9.30 WIB akan ada Sacred Marriage. Itu adalah Bible Study for Married Couple yang dilakukan juga via Zoom dan ini harus dilakukan bersama dengan pasangan suami dan istri. Untuk para single, jangan sedih karena hari Sabtu akan ada single class Satellite Favor setiap hari Sabtu jam 9 malam WIB juga dilakukan via Zoom. Untuk hari Minggunya untuk para perempuan-perempuan ada Bible Study untuk perempuan, itu namanya Blesses. Itu juga dilakukan setiap hari Minggu jam 8 malam WIB via Zoom. Detail, link, dan cara registrasi bisa dilihat di highlight Instagram gereja @nwchurch. Untuk persembahan, perpuluhan, program Rp5.000 dan donasi kepedulian COVID-19 bisa juga melakukan melalui transfer bank dengan detail dan keterangan yang muncul di layar kaca Anda, dan bisa juga kalian dengan cara scan QR code yang ada di layar. Thank you for your generosity. Jika jemaat yang membutuhkan pelayanan, baptisan, penyerahan anak, konseling, ataupun prayer request, kalian bisa menghubungi nomor khusus WA yang tertera di layar dengan tim sekretariat gereja atau bisa juga melalui DM di Instagram @nwchurch. Himbauan untuk tetap berjaga-jaga karena COVID sedang naik lagi, vaksin dan booster, menggunakan masker saat berpergian, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan juga jaga kebersihan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati untuk menyembah dan memuji Tuhan, dan siapkan juga catatan khotbah Anda, and don't skip the worship session.
Silakan bagikan juga tautan YouTube ini ke orang lain agar mereka bisa mengikuti ibadah kita bersama-sama. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video baru dari gereja kita. Sekarang kita akan mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas damai sejahtera yang daripadamu, sukacita yang boleh Engkau berikan kepada kami pada hari Minggu ini ya Bapa. Sekarang kami sudah siap untuk memuji, menyembah-Mu, juga mendengarkan conversation Tuhan mengenai seks. Engkau bukakan pikiran kami, hati kami Tuhan Yesus untuk boleh menerima firman-Mu ya Tuhan yang terbaik bagi kami dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah siap beribadah bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi jemaat New Church yang dikasihi Tuhan. Dan siapapun yang join beribadah dengan kita, mari kita masuk ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke pelatarannya dengan pujian. Mari datang berkumpul bersama, masuk dalam hadiratnya, nikmati kasih Allah. Mari rasakan kebaikannya yang tidak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Oh sukacita, damai sejahtera karena kasih-Nya melanda kita, pujilah Dia, Tuhan Raja Maha Kuasa. Kini rasakan berkat-berkat-Nya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Dia, Tuhan Raja Maha Kuasa. Kita nyanyikan sekali lagi, mari datang berkumpul bersama. Mari datang berkumpul bersama, masuk dalam hadirat-Nya, nikmati kasih Allah. Mari rasakan kebaikan-Nya yang tidak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Sukacita, oh sukacita, damai sejahtera karena kasih-Nya melanda kita, pujilah Dia, Tuhan Raja Maha Kuasa. Kini rasakan berkat-berkat-Nya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Dia, Tuhan Raja Maha Kuasa. Oh sukacita, damai sejahtera karena kasih-Nya melanda kita, pujilah Dia, Tuhan Raja Maha Kuasa. Kini rasakan berkat-berkat-Nya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Dia, Tuhan Raja Maha Kuasa. Mari datang berkumpul, mari datang berkumpul bersama, masuk dalam hadirat-Nya, nikmati kasih Allah. Kasih Allah. Mari rasakan kebaikan-Nya yang tidak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Sukacita, oh sukacita, damai sejahtera karena kasih-Nya melanda kita, pujilah Dia, Tuhan Raja Maha Kuasa. Kini rasakan berkat-berkat-Nya, kini rasakan berkat-berkat-Nya
dicurahkan kepada kita. Pujilah Dia, Tuhan Raja Maha Kuasa. Sukacita, oh sukacita, damai sejahtera karena kasih-Nya melanda kita. Pujilah Dia, Tuhan Raja Maha Kuasa. Kini rasakan berkat-berkat-Nya yang dicurahkan kepada kita. Pujilah Dia, Tuhan Raja Maha Kuasa. Pujilah Dia, pujilah Dia, Tuhan Raja Maha Kuasa. Pujilah Dia, pujilah Dia, Tuhan Raja Maha Kuasa. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan gemetar, sebab Tuhan Allah kita yang menyertai kita. Immanuel. I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, you will walk with me, you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I belong to you, say it. I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. And I am yours and you are mine. Oh mine. You promised me you'd never leave. You never leave. You promised me I'm never forsaken. I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Whoa. Let's sing, I belong to you. I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. And I am yours and you are mine. You promised me you never leave. You promised me never forsaken. I'm never forsaken. I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. You promised me you never leave. You never leave. You promised me never forsaken. I'm never forsaken. I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Yeah. You, Lord, are shield surrounds me everywhere, everywhere that I go. You, Lord, are shield surrounds me everywhere, everywhere. Sing together. You, Lord, are shield surrounds me everywhere, everywhere that I go. Your grace and love surrounds me everywhere, everywhere that I go. You promised me, you never leave. You promised me, you never leave. You promised me I'm never forsaken. I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere
shaken, I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. Where I go. Where I go. Everywhere that I go. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Thank you, Lord. Kerinduan kami, kerinduan dalam hati kami berada di dekat-Mu. Kita sembah sama-sama, Yesus. Oh Yesus, puaskan hati kami. As the deer panted for the water, so my soul longeth after Thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. As the deer panted for the water, so my soul longeth after Thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield. To You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. We worship You, Lord. Oh. You're my friend, my brother. You're my friend, and You are my brother, even though You are a king. I love You, Lord. I love You more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield. To You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. Mari kita sama-sama angkat kita sembah. Kami menyerahkan hidup kita pada-Mu, Tuhan. Kami berharap pada-Mu, Tuhan, karena Tuhan Engkau yang menolong kami, Tuhan, dan Engkau yang memuaskan hati kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Let's sing as the deer panted for the water.
as the deer panted for the waters of my soul, longing after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Jesus, oh, hallelujah, you are my strength. Thank you, Lord. Hello, good morning everyone. Good to see you. Selamat datang di Ibadah New International Church. Dan di setiap akhir bulan kami selalu membuat ini dalam bentuk conversation, ngobrol. Sekarang untuk merangkum juga apa yang sudah terjadi di 3 minggu pertama, dan sekalian juga menjawab pertanyaan-pertanyaan lebih praktis tentang hal-hal yang kita mungkin belum sempat jawab ya di minggu 1 sampai minggu ketiga ya. So, jadi pertanyaan-pertanyaannya akan lebih praktikal. Ada saya, Pastor El, ada Pastor Robert dan juga Pastor Chris, dan kita akan ngobrolin hal itu. Oke, mari sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, Bapa, kami mau ngobrolin hal-hal ini. Tuhan, biarlah Kau berkati obrolan kami, biarlah menjadi sesuatu yang empowering, sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang bisa membantu anak-anak-Mu untuk hidup di dunia ini, Tuhan. Thank you, Kau tidak pernah menyerah sama kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, you guys ready? Kita ada beberapa pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan yang praktis yang memang ini kayak frequently asked questions, pertanyaan yang sering ditanyain. Oke, nomor 1. Ini yang paling sering. Kalau misalnya I'm struggling with SSA, same sex attraction. Kalau kita ini ketarik, misalnya memang kita struggling dengan ketertarikan dengan sesama jenis, atau bahkan hubungan sama jenis, apa yang harus dilakukan? Ini tindakan praktisnya ini, itu. Ya, ini kayak bagian aku ya. Bagian khotbahku kemarin pertama. Solusi alkitabiahnya lahir lagi atau born again, ya lahir baru. Atau kalau dalam praktikalnya kita kenal sebagai bertobat ya. Dimulai di pikiran, paradigma, dan berakhir di tindakan. Tindakan yang benar-benar tidak melakukan dosa lagi gitu ya. Karena Alkitab satu-satunya buku yang menyatakan bahwa ini tuh dosa. Bukan sesuatu yang mesti diikutin, mesti diturutin, tapi sesuatu yang mesti dilawan. Bukan penyakit yang bisa disembuhkan. Jadi nggak ada orang yang sembuh, kata-kata itu seolah itu penyakit, padahal bukan. Ini dosa yang harus terus diperangi. Jadi solusi alkitabiahnya adalah bertobat karena udah lahir baru. Terus berikutnya yang praktikalnya ada 2. Walaupun struggle dengan SSA, tetap menikah dengan lawan jenis, atau satu lagi solusi alkitabiah yang cukup kurang populer, namanya selibat. Ya, ada buku bagus ditulis oleh Gregory Coles. Gregory Coles ternyata pernah di Indonesia. Dia ini struggle dengan SSA, jadi dia tulis buku judulnya Gay Selibat Kristen. Ini buku unik, udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ternyata. Dan sebuah perjalanan pribadi mengenai iman dan identitas seksual. Ini bagus. Dia ambil jalan yang dibilangnya road less travel. Maksudnya jarang orang ambil jalur ini. Biasanya akan tetap menikah dengan lawan jenis sambil terus berdoa, mengharapkan dan menantikan hasrat kepada lawan jenisnya tumbuh gitu ya. Cinta kan sesuatu yang natural dan bisa bertumbuh ya. Iya, betul. Itu terus dan tentunya aku menghimbau juga buat para sesama anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan dan khususnya gereja. Jadi ketika ada yang biasanya mereka menyebut dirinya tuh kalau come out, ngaku gitu ya. Ketika mereka ngaku nih, sebenarnya idealnya kita harusnya tuh nggak kaget, karena semua orang
telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Cuman mungkin dosanya berbeda. Jadi jangan norak, jangan kaget, jangan overreact seolah kamu nggak pernah berdosa gitu loh. Kamu nggak punya hasrat untuk berbuat dosa. Jadi kita harus berempati, dan gereja idealnya mestinya jadi semacam ruang juang ya buat siapapun dengan orientasi dosa apapun. Ya, gereja harusnya kita nih ruang juang untuk bersama-sama melawan orientasi dosa kita sebagai sebuah komunitas orang percaya, dan kita sambil terus saling mengingatkan bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan dan nggak ada yang mustahil bagi yang percaya. Itu sih paling kalau dari aku ya. Mungkin El bisa. Oke, saya sih pengen tambahin dari satu pandangan. Ada seorang hamba Tuhan yang udah meninggal, tapi saya suka banget, namanya Sy Rogers. Sy Rogers itu udah sempat jadi waria. Dia udah jauh lah dia lah. Sampai akhirnya dia balik lagi jadi laki-laki. Dia mengatakan hal yang sangat menarik menurut saya. Berarti nomor satu bahwa the goal is not straight. The goal is Christ. Tujuannya itu bukan jadi straight. Kenapa? Karena kita juga harus ngerti bahwa kadang seringkali conversation tentang sexuality seakan-akan meninggikan bahwa yang straight lebih baik dibanding yang sesama jenis. Padahal dua-duanya sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Sy Rogers ngomong sangat bagus. Dia bilang goalnya itu bukan kamu jadi straight sebenarnya. Goalnya adalah kamu Kristus. Nah, dia juga cerita. Saya akan bertanya-tanya gimana sih cara dia. Dan dia bilang gini bahwa awal memang tekanannya besar sekali. Tapi pada waktu dia merasa dia cerita pengalamannya, dia merasa dicintai Tuhan, dia merasa disayang Tuhan, dan dia merasa bisa memenuhi kebutuhannya dia bukanlah laki-laki lain, tetapi Kristus. Disitulah dia masuk ke gereja, disitu dia kembali ke gereja, terus dia mulai ikut conference laki, dan menarik karena dia bilang gini, perlahan-lahan dia outgrow sexual temptations dia. Jadi sexual temptations itu tetap ada, tapi dia outgrow. Jadi mengalahkan ya. Outgrow mengalahkan. Kayak no longer strong gitu ya. Iya. Ibaratnya kayak tantangannya tetap ada, tapi kitanya makin kuat. Ibaratnya kan seperti kalau angkat beban. Pada waktu kita mungkin masih kurus, angkat beban 10 kilo itu berat banget. Tapi lama-lama pada waktu kita makin kuat, angkat beban 10 kilo itu bukan jadi sebuah beban lagi. Kita outgrow, karena temptation outgrow itu bertumbuh melampaui. Bertumbuh melampaui. Jadi kayak ibaratnya itu temptation tetap ada, tapi dia tetap di level yang sama. Cuma kedewasaannya si Sy Rogers ini maturity, spiritualitasnya bertumbuh sehingga lebih besar dari temptation. Saya rasa ini sesuatu yang sangat powerful dan bisa kita pelajari di seluruh dosa model apapun. Mungkin tekanannya akan selalu ada, tapi we can outgrow our sin. Temptation-nya tetap ada, tapi kita punya tingkat cinta kita, pengenalan kita akan Tuhan bertambah, iman kita bertumbuh, sehingga bisa outgrow the temptation-nya itu ya. Nice. Jadi outgrow adalah kata-kata yang bagus, teman-teman. Gini, mungkin tekanan atau tantangan dosa akan selalu ada. Godaan itu akan selalu ada, tapi kita bisa outgrow itu. Saya percaya bahwa kita bisa diberi kemampuan untuk lebih. Kita bisa ada kemampuan untuk entah secara spiritualitas atau secara kerohanian atau secara pemikiran. Kita bisa bertumbuh melampaui segala tantangan dan godaan kita. Saya rasa itu. Nah itu dia kasih jelasin nggak kira-kira berapa lama prosesnya itu sampai dia tahunan. Tapi akhirnya Sy Rogers menikah, punya anak, punya cucu, bingung juga. Karena menikah. Dia outgrow ya. Ya dia outgrow itu, dan menurutku juga sama ya. Maksudnya gini, most of us gitu ya struggle with lust and pride. Dua itu kan umum ya, dan greed juga. Ya dong. Cuman kan betul. Keimanan kita gitu ya, pengenalan kita akan Tuhan, kita bertumbuh dalam komunitas rohani yang sehat gitu, buat iman kita bertumbuh, outgrow semua kecenderungan tadi gitu. Artinya nggak harus kita ikutin akhirnya gitu loh. Jadi walaupun dia masih struggle dengan itu, aku percaya sih ini bukan sesuatu yang bisa kita nggak sembuh ya, karena bukan penyakit. Kalau sembuh kan berarti kayak wah udah menikah tuh bukan berarti temptation-nya itu, atau kalau buat penyalahgunaan narkoba tuh sugestinya hilang gitu. Masih ada, cuman kitanya udah bisa lebih memeranginya gitu. Dan itu yang membuat seorang bisa menikah sampai punya anak dan segala macam, karena
dia nggak ikutin urge itu. Pernikahannya bahagia loh. Ya. Saya Rogers ini. Tapi dia bilang bahwa dari begitu dia menikah, dia harus belajar lagi jadi seorang laki-laki seperti apa. Laki-laki yang jadi pemimpin keluarga. Dia harus belajar lagi. Bagi saya itu sesuatu yang saya bisa terima sih ya. Oke. I think it's nice. Oke, it's good. Itu sih. Kalau misalnya begini, ada pandangan-pandangan yang mengenai sekarang kan dunia modern kan maju ya. Ya mereka berpikiran bahwa kan kita percaya bahwa dari kecil kan firman Tuhan berkata male and female he created gitu kan, pria dan wanita. Tapi ada beberapa orang-orang atau orang-orang pintar yang menemukan atau mempelajari bahwa dari genetiknya atau dari kromosomnya apa dan sebagainya, ada orang yang memang mempunyai kelainan-kelainan pada lahirnya. Itu bagaimana tuh? Jika kita bisa menanggapi hal-hal seperti itu. Ya, sampai hari ini aku bilang puji Tuhan ya, walaupun sains terus berkembang gitu ya, pengetahuan. Sampai hari ini belum ada bukti bahwa seorang tuh terlahir seperti itu. Belum ada. Bukti yang jelas ya. Ya, bukti yang jelas nggak ada. Ya, nggak ada ya. Masih DNA berupa teori. Betul. Semua ya. Dan penjelasan paling masuk akal justru Alkitab. Ya. Kita ini dikandung dalam dosa, itu paling masuk akal. Makanya dari awal kenapa udah bisa kayak gitu. Ya, bukan. Jadi di DNA-nya tuh nggak ada, keturunan juga nggak ada. Tapi tadi kita dikandung dalam dosa tuh jadi make it, jadi masuk akal justru, jadi make sense. Nah, terus mengenai menyikapi itu, kasus-kasus yang paling bingung tuh kan kayak orang misalnya berkelamin ganda gitu ya. Hermafrodit gitu kan mesti pilih tuh mana yang mana gitu. Dan kalau buat aku kalau emang pure 50-50 gitu ya dalam tanda kutip yang hermafrodit, karena hermafrodit kan kadang ada dua kelamin tapi kelamin yang mana yang lebih jadi gitu bentuknya gitu ya, atau lebih kuat gitu. Jadi yang satunya bisa disingkirin dengan operasi gitu. Nah buat aku paling dilematis selalu yang 50-50. Berarti dia kayak dikasih ruang untuk memilih gitu loh. Dia harus gender itu kan pada akhirnya kan sikap menyikapi, oh ya saya laki-laki, saya memilih untuk bersikap sebagai laki-laki, itu kan gender kan seperti itu ya. Bedanya sama kelamin ya. Artinya kita tidak menyetujui kalau seperti ada orang-orang bikin statement seperti I'm a man but trapped in the woman's body, atau I'm a woman trapped in the man's body. Ya, Alkitab sih jelas menentang. Alkitab jelas-jelas kita kembali lagi kepada Alkitab ya. Kita balik ya, Alkitab kan mengatakan male and female. Ya, pada akhirnya emang wanita. Faith harus over feeling sih. Betul, faith over feelings ya. Itu kan rasanya kan, gue rasain sebagai ini, gue rasa sebagai itu. Dan makin lama kalau di dunia dicuekin kan. Maksudnya ada berapa bahkan di atletik gitu ya, laki-laki yang compete as women gitu. Buat aku itu nggak adil banget, maksudnya kasihan perempuan beneran gitu loh. Ya dong, anggap misalnya tiba-tiba ada atlet UFC gitu. Dia ngerasa diri cewek, padahal dia cowok kan, kasihan yang lain. Yang cewek beneran kan gile banget kan. Jadi itu ada di bisa panjang itu. Bener, itu kan sesuatu yang trans. Wah, ini kan trans itu mau di cabang olahraga mana? Itu kan tricky ya. Iya. Jadi memang apa ya? Iya, dan juga masuk WC-nya di negara tertentu kan nggak disediain. Dan kita juga pasti nggak terima, maksudnya dalam tanda kutip ya. Sorry itu saya. Misalnya orang ngerasa dia perempuan di tubuh laki-laki dan akhirnya dia memutuskan untuk seperti ya pokoknya memilih untuk jadi kayak perempuan gitu. Misalnya anak perempuan kita ke WC terus ada dia gitu ya, pasti kita kan dong. Loh. Jangan gini dong, maksudnya ini kan tetap aja laki-laki. Iya, betul. Apapun perasaannya, apapun ininya gitu. Dan buat aku yang gini-gini nih yang apa ya, yang kerap kali orang tuh nggak suka ketika the Bible draw lines. Sebenarnya lines will be drawn, artinya garisnya akan selalu eventually ditarik. Iya, akan ditarik, tapi batasnya itu yang beda. Ya, betul. Nah, Alkitab tuh paling jelas gitu batasnya. Yang lain tuh terus geser-geser batasnya, Om. Iya betul. Coba gitu ya. Kesini, lama-lama ya, kesini. Coba geser-geser ya. Iya. Kalau diterima ya bergeser lagi, kalau nggak diterima mundur lagi dan sebagainya. Jadi bingung ya. Misalnya atau kayak adolescence misalnya. Ya kan orang nih dewasa di umur berapa misalnya ya gitu ya, kedewasaan gitu. Misal patokan 17 tahun. Cuman lama-lama kan makin dihargai 12, lama-lama 7, terus lama-lama 4 gitu. Di umur 4 udah boleh pilih gender kalau di dunia barat. Dunia barat itu. Itu kan berarti masa dia dianggap sebagai udah adult umur 4. Ya. Kan ini apa ya, buat aku geser terus tuh garisnya. Dan saya kira seharusnya sebagai orang tua ketika melihat misalnya anaknya itu memang gendernya perempuan, ya wanita aja terus diinikan ya. Bahwa kamu adalah seorang wanita dan ini dan sebagainya. Jangan disuruh milih.
Ya kita harus ikutin desainnya kan pada akhirnya. Iya sih, desain kan kamu berbicara lahirnya sesuatu betul. kan. Iya. Iya. Masa kamu diciptakan sebagai kursi mau jadi sepatu roda? Iya. Kan nggak Iya, bisa benar, tuh. benar. Ya kan kamu kursi. Walaupun ya bisa kursi, tambahin kan? roda bawahnya nanti ya. Iya, walaupun bisa tambahin roda. Cuma kursi tambahin roda. sepatu roda jadi kursi roda jadinya. Iya, kursi roda gitu kan. Iya. Itu Jadi sih, kan Pak. Nice lah. Ya. Oke, Ya. sekarang pertanyaan kedua. Nah, Sebentar. Alkitab itu katanya buku dewasa. Ini ternyata karena walaupun katanya disuruh baca Alkitab dari kecil, tapi kenyataannya memang banyak bagian-bagian dewasa. Ya, Kidung Agung, wah itu kan juara tuh kan ya. Nah, referensi ya. seksualnya cukup banyak ya, seperti Ya, yang Robert Kottlein ya. ya referensi perlu nggak seksual sih ini mau. bahwa ada tulisan parental advisory gitu, explicit content gitu? Saya sih tidak keberatan ya, sama seperti kayak kita nonton film aja kan sekarang juga ada parental ratednya ya Om ya, rated R, ratednya parental advisory. Sebenarnya yang bagus tuh adalah ada parental advisory. Artinya advisory begini, bukan dia lagi baca kita ikut baca, tapi mungkin kita bisa menugaskan anak itu untuk membaca misalnya dari kitab Yohanes atau kitab Injil, itu kan tidak terlalu tidak dalam hal-hal seperti itu. Atau misalnya kitab Mazmur dan sebagainya. Dan sebenarnya pengajaran-pengajaran itu memang sih dari kecil harus didampingi ya, didampingi oleh orang tua. Dalam hal demikian lah. Mungkin dari kecil mungkin dibacakan ayat dan sebagainya. Kan kami juga pernah bikin album TikTok ya, atau Buah Hati ya. Itu mengajarkan anak-anak kecil bahkan dari kandungan untuk dinyanyikan ayat firman Tuhan, seperti demikian. Didoakan dan sebagainya, sehingga anak-anak ini bertumbuh dan ternyata dampaknya itu luar biasa sekali. Setelah puluhan tahun kita sekarang ini mendengar banyak kesaksian, ternyata mereka dari kecil disampaikan firman Tuhan ya, artinya pendampingannya itu dibacakan ayat firman Tuhan, dinyanyikan dalam bentuk nyanyian ya. Dan itu sangat efektif sekali sampai sekarang. Jadi kalau ditanya apakah Alkitab itu should it come with parental advisory atau explicit content on the cover, kalau ditulis mungkin jadi alasan buat anak-anak nggak mau baca kali ya. Padahal kan parental advisory artinya dengan bimbingan orang tua kan. Ya, didampingi orang tua ya. Didampingi orang tua. Saya kira oke-oke aja sih dalam hal tersebut ya, oke. Karena kita melihat anak-anak kita tuh. Kita melihat anak-anak kecil, nanti tahu-tahu dia membaca dalam ayat-ayat tertentu. Nah, pendampingan itu seperti tadi saya katakan adalah mendampingi dalam baca ayat-ayat apa, lalu kemudian misalnya dalam kitab Mazmur, dalam kitab Pengkhotbah, Amsal. Mazmur bicara tentang doa, Amsal bicara tentang hikmat dari Tuhan, lalu mungkin kitab Injil dan seterusnya. Saya kira pendampingan itu dalam bentuk demikian itu juga bagus setelah dia mulai menjadi gede ya, atau waktu masih kecil dibacakan, atau benar-benar didampingi sampai di kitab-kitab kayak Kidung Agung gitu ya one day. Ya one day dia sampai kitab Kidung Agung. Nah itu harus penjelasan. Ya, di Kejadian gitu dengan kisahnya yang ajaib-ajaib gitu kan. Iya betul. Ini kan ditanya beranak cuculah. Ini apa maksudnya mama apa gitu kan? Iya. Kan anak kecil kan begitu, beranak cuculah. Itulah pendampingan tersebut. Tapi kalau dibilang should it come with parental advisory explicit content on the cover, boleh juga sih. Boleh juga sih. Soalnya gini, artinya menarik juga buat orang tua, orang banyak sih. Wah, dan ini begini, gitu juga. Menghimbau para orang tua juga untuk mendampingi, jangan dilepas gitu loh baca Alkitab. Udah kamu baca Alkitab sana. Istilahnya kita harus bertanggung jawab lah ya. Pada akhirnya pernikahan kan tujuan utamanya salah satunya itu kan untuk keturunan ilahi ya. Pada akhirnya mereka kan nggak akan sekedar jadi ilahi mendadak gitu kan. Betul. Harus didampingi dan benar-benar didoakan. Ini mungkin LAI kali ya. Atau kalau enggak at least di dalamnya ada tulisannya lah ya. Atau di dalamnya ada tulisannya. Dampingi anak-anak untuk membaca sehingga itu bagus sekali. Kalau di depan kesannya kayak album rap gitu ya. Yang isi kata-kata yang kasar. Betul. Kan kalau itu kan suka ada tuh ya, di
Spotify kan ya, ini ada kata-katanya, ini ada ininya gitu dan sebagainya. Iya. Dan ini leads ke pertanyaan gini juga Om, maksudnya pertanyaan yang kerap kali muncul gitu, frequently asked questions adalah kira-kira umur berapa sih idealnya kita mulai sex education buat anak kita gitu, sedini apa? Iya, sebenarnya itu idealnya sesuatu yang sangat penting ya, dan Alkitab tuh menjelaskan dengan jelas sekali. Karena menuliskan dari kecil, bahkan dari ketika kita ambil satu contoh ya, puji-pujian on the suckling pada waktu anak itu menyusui ya. Jadi menyusui. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa mendidik anak-anak kita waktu lagi menyusui dalam hal mengenai seks. Jadi kita ambilnya mungkin pada waktu dia mulai bisa berkomunikasi. Walaupun dia mulai berkomunikasi mungkin umur 1 tahun, 2 tahun, itu mulai diajarkan. Dan cara pengajaran yang paling bagus itu adalah dengan nyanyian, seperti di Sekolah Minggu Niwa International Church ya, sudah mulai diajarkan. Sudah mulai kita memutuskan untuk berani ya. Kalau enggak, soalnya gitu ya, kalau bukan kita yang ngajarin, outsourcing, nanti dunia yang ngajarin, kan arahnya lain ya Om ya. Betul, konotasinya lain, arahnya lain. Ya nanti arah-arahnya kamu bisa pilih gender sendiri. Itu kalau dunia ngajarin, tapi kalau Alkitab kan mengajarkan kan sesuatu yang bagus, apalagi di sekolah minggu sesuatu yang bagus ya. Sebenarnya menurut sedikit bicara mengenai seks itu ya. Sekan Om ada singgung bahwa seks itu harus di dalam pernikahan ya. Ini dasarnya soalnya. Di dunia itu sebenarnya diajarin tentang seks. Sejarah mengajarkan tentang seks. Lalu kemudian dunia barat itu Perancis itu yang membicarakan, coba kalau lihat tentang history of sex, maka dunia barat itu pada zaman kapitalis dan sebagainya itu yang muncul demikian. Tapi di Asia juga, misalnya kayak di India ada muncul buku kayak Kama Sutra, lalu di Jepang, di Hong Kong, di China dan macam-macam. Namun the best is the Bible. Alkitab menuliskan dengan bagus sekali bahwa seks itu hanya boleh dilakukan ketika dalam pernikahan. Itu yang paling bagusnya. Nah, karena itu kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita pada waktu dari sedini mungkin pengenalan mengenai alat-alat vital, lalu kemudian bertumbuh sampai dia mungkin usia 8 tahun, 10 tahun, lalu mulai pengenalan tentang bagaimana 11 tahun, 12 tahun mengenai hubungan seks dan sebagainya. Dan kalau saya nggak tahu di sekolahan diajarin tidak sex education itu. Kapan diajarkan, tapi pada waktu zamannya Om, kayaknya itu waktu SMP ya. Itu hanya dia cuma membahas tentang sperma, lalu kemudian kondom, lalu kemudian bicara tentang penyakit kelamin jadi dan takut. Iya, jadi ditakut-takutin. Nah, itu dia. Nah, ini adalah jenis kelaminmu, ini adalah ininya, tapi kamu hanya bisa menggunakan pada waktu kamu setelah menikah. Itu loh, ada discretionnya, itu mestinya itu dituliskan begitu. Tapi kan banyak orang tidak, bahkan mengatakan bahwa untuk release psychological pressure apa dan sebagainya. Nah, itulah dia. Kembali lagi mengenai anak-anak, jadi usianya itu kita harus bisa mengetahui dengan jelas kapan anak itu sudah mulai bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, sehingga sebagai orang tua kita juga harus bisa membedakan bahwa kamu punya jenis kelamin pria, nanti ada perempuan, kamu akan berpacaran, nanti akan menikah, nanti kamu akan berhubungan, nanti disitulah kamu akan apa yang Alkitab katakan procreation, akan melahirkan, nanti akan ada hamil. Lalu kemudian itu diajarkan itu mengenai pada waktu menstruasi, wanita mengalami menstruasi, lalu pria mengalami wet dreams dan sebagainya. Itu akan terus, itu pendidikan yang bagus sekali itu. Dan kalau orang tua bisa mengajarkan seperti demikian, that's the best, karena itu adalah yang terbaik menurut saya. Okay. That's nice. Bagus banget dan oke. Mari kita ada pertanyaan yang ketiga. Ya. Terakhir ini pertanyaan ini yang kira-kira tentang praktiknya sebenarnya sih. Kayak as a married couple, kita nih bisa nggak sih kayak watch porn gitu, lihat
porno, terus kayak oral sex, masturbasi gitu. Itu pertanyaan yang juga sering orang nanya. Batasnya how far is too far? Seberapa banyak pertanyaan kejauhannya. Nah, nomor satu yang kita perlu lihat, mungkin kita harus sepakat ya. Pertama, is it lawful? Itu melanggar hukum Tuhan apa enggak? Ya, melanggar firman Tuhan apa enggak? Gitu ya. Firman Tuhan apa enggak? Karena gini, prinsipnya firman Tuhan itu kan gini kan. Kalau misalnya yang dilarang jangan lakukan, yang disuruh lakukan, yang enggak dilarang dan enggak disuruh, kita bisa milih melakukan atau enggak sebenarnya kan. Ya, dengan berbagai prinsip tadi. Dengan berbagai prinsip. Nah, yang pertama lawful, melanggar nggak? Kalau misalnya nggak melanggar, nggak ada langgarannya, ya udah. Kedua, helpful nggak? Membantu nggak? Kalau misalnya udah setelah membantu, ketiga, enslaving nggak? Memperbudak nggak? Memperbudak nggak, betul. Kalau misalnya setelah tiga itu nggak ada apa-apa ya terserah sebenarnya. Karena pada dasarnya kan setiap hubungan tuh punya ada beda-beda lah maksudnya. Tapi tiga hal itu, pertama melanggar firman Tuhan nggak? Kedua membantu nggak? Atau sampai harmful memperbudak? Ya, jadi harmful, betul. Apa harmful, apa merusak helpful atau gitu. harmful. Terus yang terakhir apakah dia mengikat atau tidak. Dan berarti ya kita jawab satu-satu ya. Misal porn, boleh nggak kalau udah married nonton watch porn dengan suami atau istri kita gitu. Kalau dunia pasti bilangnya boleh. Kan ya, consenting adults. Kita buat kan apa ya? Kalau kita buat apa ya? Gitu kalau ya? kita akan selalu bilang apa ya? Itu kan gini. Hukum Taurat nomor 10 adalah jangan mengingini milik sesamamu kan. Kalau kita nonton, ngerti kan? Sangat mudah dong untuk kita ke bawah mengingini yang ada yang kita lihat dong. Ngerti nggak sih maksudnya? Sedangkan kita punya sendiri gitu. Maksudnya kita punya istri atau suami sendiri. Ketika kita nonton itu, makanya gini maksudnya sebagai mungkin perempuan berbeda gitu dengan laki-laki gitu ya. Laki-laki itu punya kecenderungan ya yang begitu, yang membuat dia mengingini. Cuma kalau perempuan tuh bisa aja dengan nonton kayak drama gitu ya, atau apa kita bisa jadi ngerti yang mengingini kamu kayak ini dong tokoh ini gitu. Jadi beda ininya. Pornnya itu lebih ke emosional gitu. Kalau kita laki-laki ya mungkin visual dan segala macam gitu. Cuman itu kan mancing orang jadi mengingini yang bukan miliknya gitu loh ketika nonton itu. Jadi itu kalau buat aku ya pribadi, aku strict. Aku akan bilang porn it's all bad. Porn itu sama sekali nggak ada faedahnya. Boro-boro helpful, nggak ada gunanya sama sekali. Maksudnya kita bisa tetap hidup tanpa sama sekali melihat itu atau belajar. Kita bisa kasarnya gini, kalau kita lihat penciptaan ya, Tuhan nggak ngajarin manusia gimana harus beranak cucu. Ya. Artinya kita bisa figure it out sendiri gitu, ngerti anatomi dari alat kelaminnya dari genital, menyadari bahwa oh ini tuh begini gitu, nggak usah di briefing, ditontonin dulu, oh ini mesti gini, nggak usah. Dalam hal seksual justru makin dalam tanda kutip terpelajar. Istilahnya kayak misalnya gini, ada orang bilang kayak, tapi gue mesti nyari pengalaman dulu nih sebelum nanti gue married. Loh, semakin lu berpengalaman semakin gak eksklusif. Betul, ya? Betul. Karena udah pada sama ini, udah pada sama ini. Betul. Kalau dunia kan mengajarkan, itu pengalaman. Tapi, artinya begini, ya kalau yang di sekolah-sekolah diajarkan, kebanyakan itu berdampaknya negatif loh. Beberapa orang mengatakan, oh ya ini sangat informatif dan sebagainya. Tapi lebih banyak buat anak-anak yang tidak siap atau memang sengaja mereka memandang dari sisi-sisi yang buruknya, maka itu menjadi sebuah sumber buat mereka. Itu kan diajarin di sekolah. Ini kan begini, kan berarti boleh dong nonton blue film dan sebagainya itu kan. Nah kayak gitu-gitu. Demikian. Kaget adalah gini, kemarin aku lihat interview, I watch interview Billie Eilish yang di interview. Oh Billie Eilish bisa dibilang buat generasi ini ya, maksudnya satu figur lah ya, figur dari anak-anak A, Z sampai M, ya millennials. Ya pokoknya zaman sekarang dia lagi terkenal. Dia ngomong gitu, maksudnya dia punya masa kecil tuh ruined by porn. Ruin, dia bilang ruin. Jadi emang pure buat dia itu kalau bisa diulang, gue nggak perlu terpapar itu dalam tanda kutip. Dan akhirnya emang itu all bad dalam artian nih gini, membuat nanti kalaupun abis nonton seperti itu, jadi pengen nyoba-nyoba yang aneh-aneh yang belum tentu helpful. Bisa jadi harmful buat pasangannya gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan demikian. Ya boleh nggak misalnya ini porn, terus gimana buat oral sex atau masturbate while away from one another. Di Alkitab apakah lawful? Gini, ada satu kitab didedikasikan buat buat romance sama sexual relations. Ya namanya Kidung Agung. Song of Songs yang membuat Alkitab kita selalu dibully sebagai kita buku porno karena ada si Kidung Agung itu. Dan di situ ayat-ayatnya
kalau kita baca dalam konteks ya, itu benar-benar dibebaskan lah untuk oral sex atau whatnot gitu ya, dibebasin dalam artian tadi pertanyaan yang tadi Pastor L tanyakan tuh ya, helpful atau harmful, boleh apa enggak ditulis di Alkitab atau enggak. Nah, Kidung Agung tuh penuh dengan referensi itu. Jadi kalau kita baca jujur gitu pasti akan kaget-kaget, ternyata ternyata dikasih tahu bahwa ini oh ini boleh, ini enggak gitu ya. Dan yang terakhir tentunya apakah ini mengikat atau enggak, karena gini, porn itu enslaving. Oke, aku ini terikat pornografi hampir 20 tahun. Kayaknya 20 tahun dari 5 4 SD. Dan sampai udah pelayanan pun masih terus struggling dengan itu. Bolak-balik jatuh bangun lagi. Ini lagi ada sugesnya segala macam. Wah, ngaco deh pokoknya. Dan itu aku berani bilang dia enslaving. Kalau dia enslaving berarti kemungkinan besar itu udah jelas nggak helpful dan kemungkinan besar itu dosa. Ini kan prinsipal 3 ini kan berasal dari kata-kata Rasul Paulus ya. Walaupun semuanya diperbolehkan, tapi tidak semuanya berguna. Dan aku biarkan diriku diperbudak oleh apapun. Itu ya kata-kata itu bagus sekali itu. Itu ayat bagus sekali itu. Ya itu memang saya kira lebih banyak harmnya daripada ininya ya. Paling kalau yang sekarang mau diinin porn itu adalah food porn aja lah. Karena itu memang betul-betul enslaving ya. Artinya saya kira nggak ada baiknya lah, nggak ada baiknya. Kalau dikata is it lawful, helpful, enslaving, itu it is enslaving ya. Karena saya kira banyak sekali contoh-contoh, bahkan pembicara-pembicara, pengkhotbah hamba Tuhan yang terkenal pun yang seharusnya mengajarkan etika, moralitas dan sebagainya, ternyata mereka juga mempunyai struggle di dalam hidupnya sendiri dan suatu ketika terekspos juga akhirnya. Jadi memang ini bukan sesuatu yang bisa enslaving gitu. Dan selalu dimulai dari situ. Hal yang kayaknya kan gue udah 17 tahun ke atas. Kan udah cukup dewasa. Kalau menurut dunia soalnya kalau 17 tahun ke atas udah nggak apa-apa. Jadi sebelum 17 tahun berdosa, 17 tahun ke atas nggak apa-apa gitu. Tetap aja berdosa. Mungkin ini milik Dan selalu dimulai dari situ loh. Maksudnya even aku belajar dari sejarah Amerika gitu. Even Ted Bundy, serial killer. Ted Bundy ya kan? Yang sampai berhubungan seks dengan mayat kan. Betul. Itu orang dimulai dari apa? Addiction sama porn. Artinya sesuatu yang kayaknya kan saya udah gede. Awalnya kan, itu betul. Kan tidak melukai siapapun, kan cuma saya doang yang gitu loh. Jadi dosa tuh selalu menipu karena dia tuh prinsipnya sedikit lama-lama menjadi sakit. Bukan sedikit lama-lama menjadi bukit, bukan. Dan itu banyak diikuti dan gila juga itu. Dan masa yang begituan justru orang aneh bener ya, begituan tuh diikuti padahal tidak boleh, yang gituan itu bukan sakit, itu dia sakit jiwa itu. Dimulai dari hal yang kayaknya gitu loh. Terus jawabannya udah nyampe situ. I hope teman-teman dan saudara semua dengar, you are blessed. Dan saya berharap kita belajar sesuatu. Dan jangan lupa bahwa setelah ini akan ada welcome lounge jam 11:30 siang waktu Indonesia Barat via Zoom. Lounge ini dikhususkan untuk jemaat baru atau newcomers yang ingin mengenal New Wine Church. Nah, jadi welcome lounge itu penting. Jadi kalau saudara sudah tertarik untuk di gereja ini, silahkan lihat untuk tahu visinya gereja ini, kenalan sama orang-orangnya, supaya saudara minimal nggak beli kucing dalam karung, pas masuk tahu dulu gitu. Nah, jangan lupa question and answer lebih dalam lagi nggak ada selesai ini karena kita udah ngobrol. Ketemu lagi selasa depan dan juga udah itu aja. Kami berharap saudara diberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Pastor Chris, silahkan. Bersyukur Tuhan buat kesempatan bisa duduk di bawah kakimu. Mendengar isi hati Tuhan, biar obrolan kami dan firman Tuhan yang dibagikan, kebenaran yang Engkau nyatakan, ungkapkan, bukakan bagi kami, memerdekakan kami. Terima kasih buat anugerah seks yang Engkau berikan kepada kami manusia, dan juga guidance in marriage yang Engkau benar-benar berikan kepada kami untuk melindungi kami, bukan untuk mengekang kami. Terima kasih buat kemerdekaan yang Engkau berikan. Kami bersyukur buat conversation ini, berdoa Roh Kudus terus tuntun kami apapun yang kami lakukan dalam hidup ini, biar Engkau yang nyatakan bahwa ini apakah ini lawful, apakah ini helpful, apakah ini enslaving atau tidak, memuliakan Engkau atau tidak. Ini kerinduan kami Tuhan, melakukan apa yang berguna bagi kami dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Di akhir conversation kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan jiwa kami, tangan ini
telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us. Amin. Kami angkat tangan kami dua untuk nyatakan kerinduan kami yang terbesar untuk jadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan pertama dan jadi berkat pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami, di tempat kami tinggal berdomisili, di tempat kami menimba ilmu, bekerja, berusaha, melayani, di negara manapun, di kota manapun, bahkan negara manapun. Kami percaya Roh Kudus yang sama yang bangkitin Yesus dari antara orang mati mampukan kami untuk nggak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan muliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib. Serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, bawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan siap rindu dan rela untuk menjadi berkat dalam nama Yesus, semuanya berkata Amin. Amin. God bless you all. Oke. Sampai ketemu ya. Mungkin mau ada bahas tentang itu bulan depan tema? Bulan depan kita akan bahas tentang uang. So saya berharap bahwa saudara akan enjoy dan ini menarik sekali. Excited. Ya. Oke. Okay. God bless you all. Bye. Ya, bye. bye.